Yang tahu temanya? Ya sepi banget ya. Temanya adalah KDRT. Apa itu KDRT? Kenyataan dalam rumah tangga, yang pastinya pembicaranya adalah orang yang tepat juga karena beliau sudah berkeluarga. Oke, sebelum kita mulai ada beberapa hal yang aku mau sampaikan, yaitu terkait dengan persembahan. Teman-teman bisa kasih persembahan nanti setelah perjamuan kudus, yaitu di depan ini. Jadi tidak di situ lagi ya. Dan itu khusus untuk minggu pertama aja. Nanti untuk minggu kedua seperti biasa bisa kasih persembahan di kotak yang dekat pintu masuk. Oke, yang kedua aku juga mau infoin ke teman-teman semua, buat nanti pada saat kita ibadah, kita bisa sama-sama fokus ya. Terus ekspresif dalam menyembah Tuhan, angkat tangan, melompat, atau misalnya WL kasih instruksi untuk sorakan haleluya, terus kita nanti sorakan haleluya, setuju ya? Oke, terus yang ketiga, yaitu tetap untuk menaati protokol yang ada, yaitu pakai masker, terus jaga jarak, lalu cuci tangan. Dan ya, sebelumnya aku mau bacain firman Tuhan sebelum kita doa, yaitu Mazmur 100 ayat 2-3. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Sama-sama katakan amin. Oke teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini, kami percaya kami berada di tempat ini bukan karena suatu kebetulan, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kasih dan karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan mulai ibadah. Biarlah Tuhan kami undang Roh Kudus untuk datang, untuk menjamah setiap kami, penuhi kami Tuhan Yesus pribadi lepas pribadi. Dan biarlah Tuhan sendiri yang bertata di atas segala pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, mari yang siap untuk menyembah Tuhan sama-sama katakan, amin. Amin. Mari teman-teman kita siapkan hati kita siang hari ini untuk Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita buka hati buat Tuhan Yesus. Fokuskan hati kita, pikiran kita untuk Tuhan Yesus siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada di tempat ini saat ini Tuhan. Untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami tahu Tuhan adalah jawaban setiap hidup kami. Kami gak akan pernah sia-sia untuk kami datang ke tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah jawaban di setiap doaku. Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Engkaulah jawaban di setiap doaku. Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Engkaulah jawaban
sama-sama nyanyikan. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Mari sekali lagi naikkan. Engkaulah jawaban. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Kau sempurna, Kau sempurna. Tuhan, Kau yang bekerja. Haleluya. Kau yang bekerja, Kau yang bertata. Tuhan, ku percaya, kami percaya.
Mari teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri sambil katakan, aku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Tuhan, kami percaya. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, kami percaya Tuhan. Kuasa-Mu sempurna Tuhan. Kuasa-Mu bekerja Tuhan. Kami percaya Tuhan, ku percaya. Ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja Tuhan. Ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu Tuhan, ku percaya. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu, sekali lagi, Tuhan, ku percaya. Ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu Tuhan, Tuhan, ku percaya. Kami percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja saat ku berdoa. Saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu bekerja.
Kami percaya ketika kami berdoa, kuasa-Mu sempurna. Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya ini bukan sebuah lagu, tapi kami mau perkatakan dengan iman bahwa ketika kami berdoa dengan sungguh-sungguh, 2-3 orang berkumpul dengan sehati dan sepakat, Tuhan akan mengabulkannya dari surga. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau sungguh baik Bapa. Mari kita angkat tangan kita, mari kita berkati bangsa kita, bangsa Indonesia. Yuk kita ucapkan berkat untuk bangsa Indonesia. Bukan suatu kebetulan kalau kita ada di bangsa ini, bukan suatu kebetulan kalau kita juga ada di kota ini. Tuhan pasti punya rencana buat setiap kita. Yuk kita berkati Indonesia. Tuhan, kami percaya, Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Bangsa kami ada di biji matanya Tuhan. Kau berkati dari Sabang sampai Merauke. Kami yakin Tuhan, Indonesia juga akan segera pulih dari pandemi Tuhan. Kami perkatakan di dalam nama Yesus. Shalom untuk Indonesia. Sekali lagi di dalam nama Yesus, shalom untuk Indonesia. Kami berdoa Tuhan buat bangsa kami. Tuhan berkati dari Presiden kami Tuhan Pak Jokowi. Kami yakin gak ada pemerintahan yang bukan berasal dari Tuhan. Kami yakin, kami terus berdoa untuk beliau Tuhan. Berikan kekuatan, berikan kesehatan. Setiap program vaksinasi kami yakin akan berjalan dengan lancar. Dan semua bangsa kami Tuhan akan pulih dari pandemi ini. Bapak, kami perkatakan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat kota kami Tuhan. Kota Batam di mana kami tinggal. Kami yakin juga bukan suatu kebetulan kalau kami ada di kota ini. Untuk itu Tuhan, kami berdoa buat kota ini, biarlah kota ini sesuai visinya Tuhan sebagai kota kunci. Kami yakin itu, kami perkatakan untuk kota Batam ini akan menjadi kota kunci, kunci keselamatan, kunci kesehatan, kunci segala masalah yang ada. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk kota Batam, Kau berkati dari wali kota sampai ke RT RW-nya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk komunitas kami, Youth Shine. Terima kasih untuk wadah ini Tuhan. Kami bangga kami ada di komunitas ini. Kami percaya bukan suatu kebetulan juga kalau kami ada di komunitas ini. Tuhan berkati dari Kak Vera, Ko Edwin, setiap leader yang ada, gembala kul yang ada, pengerja aktivis. Kami yakin kami gak mau sekedar jadi penonton, kami mau jadi pemainnya Tuhan. Karena kami yakin ini adalah waktunya di era Pentakosta yang ketiga ini Tuhan. Kami mau yakini Tuhan, kami mau bergerak Tuhan, bukan sekedar untuk menjadi Kristen yang biasa, tapi kami mau jadi tentara-tentaranya Tuhan di akhir zaman yang terus melakukan amanat agung Tuhan, yaitu pemuritan. Kami yakin Tuhan sebentar lagi datang, tapi kami juga yakin kami mau pada saat Tuhan datang, kami mau didapati kami sedang bekerja untuk jiwa-jiwa. Kami mohon Tuhan sekali lagi jiwa-jiwa Tuhan dan hadirat Tuhan bisa melawat ibadah siang hari ini. Kami yakin Tuhan setiap orang yang beban berat Tuhan akan lepaskan, setiap orang yang sedang sedih Tuhan berikan sukacita pada siang hari ini Tuhan. Kami yakin Tuhan, bentar lagi juga kami akan memberikan persembahan Tuhan untuk nanti Kau berkati setiap tangan yang memberi, biarlah persembahan ini bisa untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sebentar lagi kami mau melompat, kami mau memuji, kami mau meninggikan nama Tuhan. Yang siap sama-sama katakan Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Mari sama-sama angkat tangan modelas kepala. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus lebih kencang lagi, lebih kencang dari musik. Yuk, sambil ikutin musik.
Lebih lagi buat Tuhan Yesus. Always a hallelujah in the presence of my enemy. Always a hallelujah louder than the unbelief. Always a hallelujah. My weapon is a melody. Always a hallelujah. Heaven comes to fight for me. Yo! I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you gotta hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Everybody clap your hands. Sing, always a hallelujah. With everything inside of me, always a hallelujah. I will walk the darkness flee. Hallelujah. Always a hallelujah. In the middle of the mystery, always a hallelujah. With your love, your hold on me, I'm gonna sing. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you gotta hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. That is defeated. One more time, say, I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you gotta hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. That is defeated, the King is alive. Everybody clap your hands. Woo! Kita bersuka cita buat Tuhan, amin. Ketika kita mengatakan haleluya, Tuhan hadir, amin. Ketika kita mengatakan haleluya, Tuhan bekerja, amin. Woo! Sing a little louder. Sing a little louder. Ikutin ya. Sing a little louder. Sing a little louder. Lagi. Sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. Woo! Sing a little louder. In the presence of my enemies. Sing a little louder. Louder than the unbelief. Sing a little louder. Weapon is a melody. Oh, sing a little louder. One more time, say. Sing a little louder. The presence of my enemies. Yes. Sing a little louder. Louder than The unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Ever come to fight for me? Sing a little louder. Yo, I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you gotta hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. That is defeated, the King. I'm gonna
bukan hanya sebuah lagu, amin. Amin. Ini adalah lagu kemuliaan buat Tuhan. Yes. Ketika kamu datang ke sini dengan hati yang hancur, ketika kamu datang ke sini dengan hati yang tidak penuh sukacita, mari tanggalkan itu semuanya. Mari saat ini, detik ini, tanggalkan semua itu. Cukup kamu memiliki iman dan percaya sama Tuhan. Maka Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Ketika kita bernyanyi haleluya, ketika kita bernyanyi haleluya, Tuhan bekerja, amin. Tuhan bekerja, amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Sama-sama katakan. Always a hallelujah. Always a hallelujah. Jesus. Always a hallelujah. Always a... Tanpa musik sambil tepuk tangan. Katakan. Always a hallelujah. Dengan iman dan kepercayaan. Katakan always hallelujah. Always a hallelujah. Always a hallelujah. Dengan sungguh-sungguh katakan. Always a hallelujah. Always a hallelujah. Always a hallelujah. Yang ada di rumah-rumah juga jangan mau kalah. Sing hallelujah. Always a hallelujah. Always a hallelujah. One more time say. Always a hallelujah. Always a hallelujah. Amin. Kasih lagi tepuk tangannya buat Tuhan. Tuhan kita sungguh dahsyat, amin. Amin. Siapa di sini siap bersorak buat Tuhan, kasih senyuman yang terbaik buat kiri kanannya, katakan kamu luar biasa. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Kita mau bersorak buat Tuhan. Boleh bertepuk tangan bersama-sama. Come on. Oh. Haleluya. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan mau, penyelamat yang bangkit dan hidup. Mari angkat tanganmu bersama-sama. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Semuanya siap memuji Tuhan, bersorak, bersorak, katakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan. Siapa? Juru selamat dunia. Oh, beri sorak-sorak yang luar biasa buat Tuhan. Haleluya. Kau Yesus batu penjuru, Kau Yesus batu penjuru, dari mula
Yesus namanya, yang menang kalahkan maut. Selamat yang bangkit dan hidup. Sama-sama katakan, haleluya, haleluya, Engkau mulia. Semuanya siap untuk melompat bersama-sama buat Tuhan Yesus. Kita siapkan hati kita untuk bersorak lebih dahsyat lagi. Are you ready? One, two, three, go! Bersorak, nyatakan Yesus, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, teruslah maju-nya. Oh, beri tepuk tangan di atas kepala bersama-sama, serahkan Yesus. Yesus Tuhan. Biar musik memuji Tuhan, kita juga bisa mengekspresikan pujian kita di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Oh, oh. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Agung dan perkasa, agung dan perkasa, begadang berjaga. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus. Agung dan perkasa, agung dan perkasa, begadang berjaya. Are you ready? More to Jesus. Tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak. Can we get more? Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, teruslah maju. Dia bersorak, bersorak, nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, teruslah maju. Agung dan perkasa, agung dan perkasa, begadang berjaya. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Lebih dahsyat lagi tepuk tangannya buat Tuhan. Serahkan. Haleluya. Sungguh Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Boleh tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Wow, silakan duduk teman-teman. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
I'm caught up in your presence. I just want to sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never wanna leave. Oh, I'm not here for blessings. Jesus, you don't owe me anything more than anything that you can do. I just want you. I'm sorry when I just gone to the motion. I'm sorry when I just sang another song. Take me back to where we started. I open up my heart to you. I'm sorry when I come with my agenda. I'm sorry when I forgot you are enough. Take me back to where we started. I open up my heart to you. I'm caught up in your presence. I just want to sit here at your feet. It's holy moment. I never left to leave. I'm not here for blessing. Oh, I'm not here for blessings. Jesus, you don't owe me anything more than anything that you can do. I just want you. I just want you. Nothing else will do. I just want you. Nothing else will do. I just want you. Nothing else will do. I just want you. Come on, sing it together. Nothing else will do. I just want you. Nothing else will do. I just want you. Nothing else. Oh, nothing else. I just want nothing else. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. I just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. I just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. I just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. I just want. Sambil bagi berdiri bersama-sama. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do.
I just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. I just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. I just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. Caught up in your presence, I just want to sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never want to leave. I'm not here for blessing. I'm not here for blessing. Jesus, you don't owe me anything more than anything that you can do. I just want you. Caught up in your presence, I just want to sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never want to leave. I'm not here for blessing. Jesus, you don't owe me anything more than anything that you can do. I just want you. I just want you. Mari angkat tangan kita sama-sama. Naikkan pujian ini dengan segenap hati. I'm caught up in your presence. I just want to sit here at your feet. Caught up in this holy moment. I never want to leave. Kami datang bukan untuk berkat Tuhan. I'm not here for blessing. Jesus, you don't owe me anything more than anything that you can do. I just want you. I just want you, Lord. I just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. I just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. I just want you. I just want you. Nothing else. I just want you, Lord. Nothing else. Nothing else will do. I just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. I'm caught up in your presence.
I just want to sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never want to leave. I'm not here for blessing. Jesus, you don't owe me anything more than anything that you can do. Just want you. Beri angkat tangan kita. Tuhan, kami tahu hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, dan kami ada di tempat ini bukan untuk cari berkat dari Tuhan. Karena kami tahu Tuhan sudah berkati kami sejak mulanya. Tuhan sudah mati bagi kami di kayu salib. Tuhan, kami tahu Tuhan gak hutang apa-apa sama kami. Sampai kami harus nuntut sesuatu dari Tuhan. Kami gak layak bahkan untuk minta. Kalau kami hidup hari ini, itu aja kami ngutang sama Tuhan. Karena itu biarlah setiap kali ada kesempatan kami ada di hadirat Tuhan, kami datang dengan hati yang mau menyembah Tuhan. Bukan mau ngambil sesuatu dari hadirat Tuhan. But we want to give our lives in the presence of God. Setiap kali ibadah, buat hati kami ngerti, itu kesempatan terbaik untuk memberikan hidup kami, penyembahan kami, hati kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, berkati waktu ini, biar jadi waktu yang penuh dengan hadirat Tuhan, dan lawatan-Mu boleh mengalir di tengah-tengah kami. Bahkan saat firman dibagikan, Roh Kudus bicara buat setiap kami, hati demi hati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, berkati setiap kami, biar kami jadi pelaku firman, tidak hanya pendengar, tidak hanya pemberita saja. Karena kami percaya orang yang melakukan firman, mereka yang mengalami janji Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami siap untuk firman-Mu, Roh Kudus pimpin hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan kita sama-sama katakan, amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk semuanya. Oke, sekali lagi selamat siang, shalom semuanya. Shalom juga yang di rumah-rumah. Oke, kita hari ini masuk ke series yang baru. Dan senang bisa lihat teman-teman semua tetap rutin hadir. Karena saya percaya kalau kita mau bertumbuh, kita perlu konsisten, betul? Kita perlu rutin. Kayak teman-teman kalau misalkan kita sekolah atau kuliah, supaya kita bisa lulus atau supaya kita bisa naik ke jenjang berikutnya, ke semester berikutnya, saya percaya kita semua harus konsisten. Yang ngerti katakan amin. Kan gak bisa kan kita kuliah, minggu ini saya masuk ya dosen, Bu dosen minggu depan saya gak masuk ya. Kenapa? Lagi gak mood Bu. Ya, atau sekolah juga sama, ya kan gak mungkin kan hari ini saya masuk, besok lihat besok lah ya Bu, kalau saya pengen ya saya masuk, kalau enggak ya saya nggak datang, nggak ikut sekolah online dan sebagainya. Saya percaya kalau kita kayak begitu attitude-nya, kita nggak akan bisa naik kelas. Benar ya? Kita nggak bisa naik ke semester berikutnya. Padahal posisinya kita yang perlu untuk belajar, untuk sekolah. Sama halnya, kalau kita treat hal seperti itu dalam pendidikan, kita perlu treat hal yang sama dalam hal kerohanian. Ya mengerti katakan amin. Kita nggak bisa gini nih, hari ini saya ibadah deh, lagi mood gitu ya, baru gajian. Habis ini sekalian mau jalan-jalan, ya kan misalkan gitu. Akhir bulan. Gak ada duit, mau kasih persembahan, gak ada, nanti pulang keluar duit lagi. Jadinya gak datang, gak bisa kayak gitu. Kalau kita mau bertumbuh, kita harus intentionally, komitmen dan konsisten untuk datang dan beribadah setiap minggunya. Baik online, onsite, kita konsisten. Yang mau katakan, hihi. Nah kemarin kita udah selesai di 2021 Starter Pack, ya, dan teman-teman yang terlewat bisa dengar lagi di YouTube. Hari ini kita masuk seri yang baru, dan seri ini 2 kali, hari ini dan minggu depan, tanggal 7 dan 14 Februari. Serinya judulnya KDRT. Siapa yang pernah dengar istilah ini? Sebelum hari ini gitu maksudnya ya. Pernah dengar KDRT? Ya, nah KDRT apa? Singkatan dari kekerasan dalam rumah tangga. Nah tapi hari ini, aku mau fokus ngomonginnya bukan kekerasannya ya, tapi kenyataan dalam rumah tangga. Kenapa sih kita perlu tahu kenyataan dalam rumah tangga? Karena kenyataan hidup tidak seindah apa yang kamu tonton di TV, di drama.
di series TV. Oke. Biasanya nih ya, kalau di TV, di film-film, sebuah cerita happy endingnya adalah mereka menikah. Ya, aktor utamanya menikah nih. Biasanya, kebanyakan. Ya, kalau itu film action, ujung-ujungnya pasti, jagoan cowoknya dan ceweknya bersama gitu ya. Terus tiba-tiba dia nikah. Ya kalau nggak nikah pun intinya mereka bersama lah. Dan kelihatannya itu happy ending. Padahal belum tentu. Karena kalau dengan menikah kita langsung happy ending, kenapa ada banyak pasangan yang bercerai? Kenapa ada perselingkuhan? Apakah itu happy ending? Enggak, ya kan? Kenapa ada KDRT beneran? KDRT yang beneran gitu ya, kekerasan dalam rumah tangga, lempar piring, lempar sapu, lempar pisau gitu ya, lempar tangan, intinya berantem di rumah. Nah, kalau memang menikah bikin happy ending, kenapa banyak peristiwa seperti itu? Bahkan ya, di Batam sendiri, 2020 kemarin waktu COVID, ada 1928 kasus perceraian di Batam. Ini yang masuk datanya, berkasnya. Mungkin lebih dari 1900 ini ada orang-orang yang gini deh, gak usah deh ngajuin cerai ke lembaga hukum Indonesia gitu ya, maksudnya gak usah secara resmi, tapi intinya saya gak mau tinggal lagi sama kamu. Karena pikir gak mau repot, terus nanti takut ditanya-tanya orang, terus nanti harus ubah ini dan itu, KTP segala macam, kakak ngurusin, udah deh. Yang penting gue gak mau sama lu, gak usah cerai deh, gak usah cerai, tapi gue gak mau tinggal lagi bareng. Itu belum termasuk tuh. Yang masukin data resminya ada 1928 kasus perceraian di Batam. Ngeri gak sih? COVID loh, sepanjang 2020. Ada banyak nih, kalau dibaca, ada yang karena perselingkuhan, ada yang karena faktor ekonomi. Lagi-lagi ya, kalau menikah bikin happy ending, kenapa ada kejadian ini? Makanya hari ini kita belajar, kenyataannya seperti apa sih di dalam rumah tangga. Jangan-jangan kebanyakan orang punya ekspektasi yang berbeda. Menikah tuh kayak gini-gini, nanti gue pasti happy. Apalagi kalau ceweknya cakep, cowoknya ganteng, itu pasti happy. Mungkin kita pikir kayak gitu, tapi kenyataannya ternyata tidak semudah itu. Dan hari ini kita akan belajar. Yang siap katakan amin. Nah, salah satu dosen di kampus dulu pernah bilang begini. Dia waktu itu lagi ngajar, dia bukan ngajar kelas pernikahan ya. Ini dosen supply chain management. Ya ini kuliah, waktu itu kok kuliah manajemen. Di salah satu mata kuliahnya, entah gimana dia cerita, terus dia ngajarin kita begini. Always begin with the end of mind. Always begin with the end in mind. Selalu mulai segala sesuatu dengan berpikir apa ujungnya, apa endingnya. Karena dengan demikian, kamu bisa jadi lebih bijaksana. Misalkan kamu mau ambil kuliah, coba kamu pikirin, ujungnya kamu mau kerja apa? Kalau kerjaannya A, kuliahnya B, nanti kan gak nyambung. Let's begin with the end of mind. Oh, kalau kerjanya maunya A, berarti kuliahnya harusnya yang berkaitan dengan A, gitu. Itu contohnya. Nah, gimana kalau kita apply prinsip ini dalam sebuah relationship? Setiap kali kita mau mulai sebuah hubungan, ini hubungan dalam arti pacaran gitu ya, PDKT, gebet-menggebet. How if we apply this principle also? Let us begin with the end of mind. Kok tahu di sini mungkin ada yang, aduh masih jauh banget nikah lagi, lulus sekolah aja belum gitu ya. Atau aduh masih jauh deh, masih jauh. Tapi nggak apa-apa, lebih baik belajar dari jauh-jauh hari daripada sistem kebut semalam, betul? Ya, aduh besok nikah nih, belajar. Aduh itu resiko banget. Jadi bersyukurlah untuk kita yang dengar ini waktu kita sebelum menikah, sebelum masuk dalam kehidupan rumah tangga. Mungkin teman-teman juga udah ngelihat sendiri, kalau papa mama di rumah keluarganya nggak harmonis, udah tahu deh gambaran, oh ini loh kenyataan dalam rumah tangga. Gak seindah yang gua tonton. Nah, tapi kita nggak perlu membandingkan hal itu, at least kita bisa mempersiapkan diri. Oke? Nah, kita akan belajar what is the end of mind dari sebuah relationship. Nah, kalau kita gambarin dalam sebuah perjalanan, setiap orang pasti mulai-mulai langsung ada dalam posisi single. Ya, single. Terus habis itu apa? Predating. Predating tuh PDKT. Belum pacaran, tapi lagi masa pendekatan. Ya. Dating dulu dibilangnya courtship.
Oke, jadi setelah pre-dating, ada dating. Oke, setelah dating, ada marriage. Tapi setelah marriage, ternyata tidak berhenti di sana. Makanya, ternyata setelah marriage, ada lagi namanya parent. Jadi orang tua. Setelah parent bisa jadi grandparent juga bisa. Jadi opa oma, opung, ya kan. Itu perjalanan. Jadi setiap kali nih kita memulai sebuah hubungan, cowok dan cewek, waktu kamu punya ketertarikan gitu ya, wah kayaknya dia nih, lelaki pujaan hatiku, pangeran berkuda putih, ya kan? Atau permaisuri, ya kan? Atau apapun namanya. Pikirnya jangan cuma sampai nikah, tapi sampai jadi orang tua. Yang ngerti katakan yes. Begin with the end of mind. Masa kita nikah terus gak pengen jadi orang tua? Kan pasti ujung-ujungnya suka gak suka, mau gak mau ya. Kita akan jadi orang tua. Karena hubungan kita sudah dalam pernikahan. Tahu gak, firman Tuhan juga ternyata kasih tahu hal yang sama. Coba kita lihat di depan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, apa? Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Perhatiin ya, firman Tuhan aja bilang, waktu dia jadikan laki-laki dan perempuan, Allah berfirman, beranak cuculah. Makanya kita mesti ngerti desain sebuah relationship, end of mind atau ujung perjalanannya adalah beranak cucu. Artinya gini, jadi orang tua. Be fruitful and multiply. Kok nggak bilang begini ya, wah kalau gitu yang nggak dikaruniai anak, nggak memenuhi panggilan Tuhan dong. Enggak. Tetap bisa memenuhi panggilan Tuhan. Karena selain anak jasmani, kita juga bisa mendidik anak rohani. Banyak kok, salah satu ya pembicara yang pernah hadir di Shine, ada namanya Kak Yordan. Masih ingat? Nah Kak Yordan tuh menikahnya baru tahun lalu loh. Tapi dia udah jadi bapak bertahun-tahun yang lalu. Nah loh gimana ceritanya? Dia tinggal bareng sama anak-anak timur. Dia pernah cerita waktu itu ya, anak timur itu kadang juga kencing sembarangan, makan sembarangan. Pokoknya hidupnya kayak gak bisa diatur gitu. Ini anak-anak timur maksudnya orang-orang yang memang belum pernah tinggal di kota, terus sampai si Kak Yordan tuh tiap hari ngurusin mereka, padahal Kak Yordan belum menikah. Balik lagi ya, beranak cucu gak berarti cuma nikah dan anak jasmani. Kita juga tetap bisa kok memenuhi ayat ini melalui anak-anak rohani. Yang mengerti katakan amin. Nah balik lagi ke topik, jadi intinya Tuhan mau kita beranak cucu. Tuhan mau kita siap dalam sebuah hubungan, endingnya you will become a parent. Kalau kamu belum siap untuk jadi orang tua, atau belum berani mikir terlalu jauh ke sana, lebih baik gak usah mulai duluan. Because you want to begin with the end of mind. Mulai with the end of mind. Baik lagi ya, kalau gak siap, aduh jangan mulai dulu deh. Bukan berarti tunggu semuanya siap baru mulai, tapi paling gak hari ini kita akan belajar prinsip apa aja yang kita harus ngerti sebelum mulai. Mungkin ini gak populer ya, maksudnya pengajaran semacam ini. Kalau mau relationship, harus mikir ujungnya jadi orang tua. Mungkin ini gak populer, tapi gak apa-apa, ini firman Tuhan. Amin. Kalian tahu gak? Gak heran banyak orang yang menikah karena gak ready untuk jadi orang tua. Kalian tahu dan pernah dengar kan beritanya? Bahkan gak ready untuk punya anak, terus tapi ready untuk having sex. Akhirnya punya anak, terus anaknya berakhir di mana? Di kardus, dibuang. Kenapa? Lagi-lagi, gue pengennya cuma sampai dating, gue gak mau marriage. Aduh gak mau punya anak. Karenanya gak heran, ada yang memang tetap dilahirkan sih, tapi gak diurusin. Dititipin ke orang lain. Atau gini, mamanya siap, suaminya, papanya enggak. Akhirnya gini, yang di rumah ngurusin anak itu cuma mamanya aja. Papanya, pokoknya saya cari duit. Dan saya gak mau waktu saya tuh kesedot sama ngurusin anak, itu bukan urusan saya. Again, karena orang ini gak begin with the end of mind. Dia gak ngerti desain akhirnya harusnya jadi orang tua. Akhirnya lepas tanggung jawab, suruh istrinya, suruh keluarga besarnya. Dianya gak mau. Gak heran banyak anak-anak broken home. Gak enak.
banget kalau kita ada di posisi seperti itu. Karena nggak ada anak yang minta dilahirin ke dunia kan. Tapi kenapa orang tua seringkali seperti tidak menginginkan anaknya sendiri. Karena itu, they don't begin with the end of mind. Makanya anak-anak Shine Community di gereja ini, mari kita punya prinsip yang berbeda. Amin. Kok tahu buat kebanyakan orang mungkin ini kejauhan lah kok. Aku masih masa pendekatan. Tapi biarin deh, kejauhan mending dipikirin dari awal. Supaya kita tidak menghancurkan generasi berikutnya. End of mind in a relationship is become a parent. Catat ini ya. End of mind in a relationship is become a parent. Nah, Koko udah nikah 5 tahun ya. Tahun ini 5 tahun. Dan udah punya 2 anak. Satu umur 3 tahun, satu umur 1 bulan. Pas hari ini 1 bulan. Terus, Koko mau cerita sedikit ya. Marriage and parenting life. Oke. Terima aja dulu deh ya, terima aja dulu. Semoga jadi berkat nih. Koko mau kasih beberapa prinsip. Oke. Nah itu dia, itu gengnya Koko tuh. Ya, ada Ci Angel, ada Toby, ada Abigail. Nah, Koko mau cerita sedikit bagian marriage and parent. Mungkin series berikutnya nanti Ci Angel cerita soal pre-dating and dating. Nah, prinsip yang pertama, perhatikan ya, kenyataan dalam rumah tangga. Marriage is more about responsibility than status. Yuk sama-sama ngomong. 1, 2, 3. Marriage, responsibility, dan status. Ya, jadi nikah tuh bukan soal achievement. Waduh, gimana? Udah nikah belum? Udah. Kalau udah rasanya lebih pede, ya kan? Lu kok belum nikah? Udah umur berapa? Ya, nantilah Mei. Maybe yes, maybe no gitu ya. Bukannya bulan Mei gitu ya. Maksudnya ya bisa enggak. Kan kebanyakan orang dikejar-kejar gitu kan. Apalagi kalau misalnya kita udah mulai berumur, maksudnya berumur tuh udah mendekati 30 terus kayak belum ada pasangan. Kayak seakan-akan lingkungan sekitar tuh memaksa gitu. Lu gak laku ya? Mana cowok lu? Mana cewek lu? Mana pacarnya? Dia pikir nikah cuma buat status. Nikah tuh perlu tanggung jawab. Yang mengerti katakan amin. Jadi gak usah dengerin apa kata orang. Nanti pas ngejalanin mereka juga gak mau tuh jalanin tanggung jawabnya. Mereka paling cuma hadir di pestanya. Dititipin anaknya aja belum tuh mau. Jadi gak usah terlalu didengerin. Amin. Gak usah terlalu didengerin. Karena lagi-lagi marriage is more about responsibility than status. Koko kasih beberapa contoh. Apa aja responsibility orang yang sudah menikah? Yang pertama soal financial responsibility. Ini gambar nyata ya, Koko nggak ambil di internet. Ini memang ada di rumah gambarnya. Kecuali yang atas, yang bill itu enggak, itu bohongan. Itu dari internet. Terus, nah Koko mau kasih tahu. Yang pertama financial responsibility. Kita mikir sama-sama ya. Koko nggak tulis angkanya di depan, tapi coba mikir sama-sama. Untuk makan satu orang, kalau sehari cuma makan 2 kali, sehari makan 2 kali. Siapa di sini sehari makan 2 kali? Angkat tangan. Makan siang dan makan malam, nggak makan pagi. Kenapa? Puasa gitu ya. Atau kesiangan gitu bisa juga. Nah, kalau seandainya sekali makan 20.000, berarti satu bulan kali 30 hari ya. Sehari 2 kali, sekali makan 20.000. 1 bulan tuh habis 1,2 juta. Kalau dia udah menikah berarti 2 orang, berarti 2,4 juta. Itu makan versi irit. Gak nambah tuh, karena 20.000 doang. Ya. Gak beli kerupuknya juga tuh kayaknya. Terus internet per orang. Ya, ini salah satu yang harus dihitungkan itu kebutuhan pokok. Internet per orang. Koko gak bilang kita pakai wifi deh ya. Anggaplah kita pakai paket semua. 200.000 deh per orang. Udah sama nelfon ya kan. Dan sama internetnya gitu. Kalau di rumah nggak pakai wifi mungkin bisa lebih dari itu. Tapi anggaplah 200.000 dikali 2 400.000. Terus kalau kita sewa rumah nih atau ngekos deh, anggaplah 1,5 juta. 1,5 juta. Bensin tergantung kendaraan, ya gak? Kalian pakai motor atau mobil? Kalau motor sebulan nggak tahu ya, tapi mungkin bisa 250.000 gitu. Tergantung juga kemana-kemana aja sih. Kalau kantornya jauh mungkin lebih tinggi. Terus mobil bisa 600, 800.000, bisa sampai 1 juta. Listrik air, 500.000. Kok horor gini jadinya? Terus kebutuhan bulanan nih, kayak shampoo lah ya, pasta gigi dan lain sebagainya gitu-gitu ya. Anggaplah 300.000.
BPJS jangan lupa. Sebulan berapa? 150.000. Wah. Kali 2. Anggaplah ya, ini belum punya anak nih, Koko totalin ya. Total financial responsibility minimal, ini udah hidup serba irit nih, 5,6 juta untuk 2 orang. Puji Tuhan kok saya dan istri saya bekerja. Ya puji Tuhan tuh. Ya, tapi kalau nggak kerja gimana? Coba dipikirin. Dan ini hidup versi irit banget loh. Versi irit banget. Nggak nongkrong, ya, nggak minum kopi, ya, pokoknya nggak beli sepatu gitu. Ini versi irit banget. Belum dihitung dan yang lain-lain. Nah, kalau misalkan kalian punya anak, contoh kayak Koko deh. Punya 2 anak, satu umur 3 tahun, satu umur 1 bulan. Susunya 500.000 per bulan. Itu buat yang Tobi. Pampersnya, apa-apa lah ya belajar. Pampersnya 2 minggu itu sekitar 150.000. Makin lama sih makin kurang, tapi awal-awal tuh banyak sekali. Susunya si Abigail, kalau dia nggak pakai ASI nih, kalau dia nggak pakai ASI, itu bisa 400.000 per bulan. Pampers Abby, waduh itu ngebut banget, 1 minggu bisa habis, 1 bungkus gitu ya gede, bisa 420.000 per bulan. Belum lagi BPJS-nya dia juga. Jadi totalnya untuk baby aja, Koko buletin ya, 1,8 juta. Ini belum termasuk peralatan bayi, belum termasuk beliin mainan, belum termasuk sabun dan alat-alat lainnya yang mahal. Mahalnya nggak usah emosi dong kok, iya mahal memang, ya karena mahal. Maksudnya kayak apa ya, salep-salepnya gitu biar kulitnya nggak iritasi itu tuh mahal. Kalau kita paling 20-30 ribu kan, kalau yang bayi itu lebih sensitif, satu tup kecil aja bisa 100.000 gitu. Jadi marriage is more about responsibility. Yang pertama ini masih ngomongin financial. Tapi siap gak kalau digabungin itu total 7,4 juta sebulan. Ini hidup serba irit nih. Belum termasuk gak beliin anaknya mainan, kalian gak belanja online, belum hitung perpuluhan. Kalau dia sakit belum dihitung, tabungan pendidikan belum dihitung. Belum termasuk kalian beli-beli alat dalam rumah tangga kalian, AC, ranjang, ya kan, lemari, mesin cuci, kulkas. Emang gak pakai duit? Kan pakai kan? Jadi, again, marriage is more about responsibility dan status. Pertanyaannya gini, sekarang kita nih masih single. Ya mungkin ada yang udah gak single, Kofeb gitu ya, sama Kojet. Tapi kita yang masih single, how we manage our money? Nanti aja lah kok, nanti kalau udah mau nikah, aku akan bertobat. Sekarang mah, mumpung hidup masih jomblo, sikat aja, ya kan? Jangan ngomong kayak gitu. Setia dalam perkara kecil, kamu setia dalam perkara besar. Kalau nggak dilatih dari sekarang, nanti hidup kita bukan ngebahagiain anak orang loh, nyusahin dia. Nyusahin anak orang dan anak sendiri, ngerti ya? Karena kan nanti dia ngelahirin anak kita juga. Terus kita slow kok, slow. Bapak emaknya nggak bakal slow. Kitanya slow, mertua kita yang ngamuk. Oke, jadi ini ngomong apa adanya ya. Jadi financial responsibility. Yang kedua, ada yang namanya household responsibility. Ini mungkin gak pernah dilihat di Korea drama. Gak pernah ada lah ceritanya di situ dia lagi nyuci gitu ya. Paling kalau ada ya berapa menit aja ya kan. Itu pun ceritanya beda. Tapi household responsibility apa aja sih? Nyuci baju, ini kalian gak pakai pembantu. Kalau pakai pembantu masukin di financial responsibility. Ngerti ya? Nambahin tuh gaji household ART, asisten rumah tangga berapa. Tapi kalau enggak, nyuci baju, jemur, gosok bajunya. Kalau kalian berdua kerja, kalian harus tetap spend waktu untuk itu. Nyapu, ngepel, nyuci piring. Makan di luar aja kok, ya lebih mahal. Ya udah, masukin financial responsibility. Ya, buang sampah itu hal yang sepele loh. Tapi seberapa banyak kita juga kayak gitu kan. Terus sampah udah 2 hari gue nggak buang-buang. Nanti kalau udah punya rumah sendiri, nggak bakal tahan. Terus apa lagi? Waktu udah punya anak nih yang seru, mandiin anak ya. Terus cuci botol susu, tuh ada gambar Cianjel lagi cuci botol susu yang di bawah. Botol susunya tuh nggak cuma 1, banyak. Apalagi kalau anaknya 2 ya, banyak botol susunya. Sekali pakai cuci, habis itu mesti steril tuh dipanasin gitu. Jadi kalau kamu udah capek bayangin terus kamu ngelihat di tempat cucian piring ada botol susu banyak. Kalian mungkin bisa sujud di altarnya gitu. Udah gak kuat lagi Tuhan, capek kerja, bersihin botol susu lagi. Terus
Bukan cuma itu, bersihin pupnya. Kalau dia BAB, anak kita BAB nih, ya dia kan gak bisa, ke WC sana, gak bisa kan. Kamu yang mesti bersihin. Ya kalau siang-siang, kalau subuh-subuh gimana? Siap gak? Jangan-jangan lempar-lemparan. Udah kamu aja. Lah ini anak siapa? Ya anak kita, tapi kamu aja, ngerti ya? Karena gak siap jadi orang tua. Gak ngerti kalau menikah, ujung-ujungnya jadi orang tua, ada responsibility. Terus ngapain lagi? Ganti pampers, begadang jagain anak. Tuh lihat ya, Koko pernah waktu itu jam 2:30 pagi. Harus tetap digendong. Kalau ditaruh, dia nangis. Terus nanti kalian akan merasakan momen-momen di mana kalian gak bisa makan bareng sama pasangan kalian. Salah satu harus jagain anak. Gendong, dia makan cepat-cepat, gantian kita makan cepat-cepat, ciao. Gak bisa lagi tuh, foto yuk, gak ada tuh. Ya, Instagramable banget nih foto yuk, udah gak jadi. Ya, udahlah buruan makan, gue gantian. Terus, habis itu apa lagi? Istirahat juga harus gantian. Kayak ini ya, waktu Koko istirahat, Koko jaga, Cianjel istirahat. Waktu Koko istirahat, Cianjel jaga. Terus apalagi, kalian tuh akan sangat sedikit kesempatan untuk pergi nonton. Kayak XX1, CGV, dan lain-lain. Paling ya di rumah aja gitu ya. Karena nggak mungkin kan kalian bawa anak kalian, terus apaan nih mah, gelap banget gitu kan, nggak mungkin. Ngerti ya? That's the reality. Sekarang pertanyaannya gini, gimana dengan tanggung jawab sehari-hari kita hari ini? Itu belum ngurusin anak, belum ngurusin orang. Kalau kalian nggak siap ya, biasanya keributan terjadi pada saat udah mulai punya anak. Suami istri mulai egonya capek juga ya kan. Disitulah akan terjadi pengujian karakter Kristus yang sesungguhnya gitu. Jadi makanya again, marriage is about responsibility. Kalau kamu lihat sekarang belum punya anak, masih ngurus hidup sendiri aja, udah suka ngomel, apalagi nanti loh. Punya anak, ngurus orang lain juga ya kan. Bisa-bisa dia udah ngamuk-ngamuk gitu. Karena sekarang aja gak ada istilahnya gini, gak ada tanggung jawab apa-apa aja, hidupnya udah ngomel terus, marah terus, komplain terus, tolong dipikirkan. Siap gak menjalani itu? Kalau enggak ujung-ujungnya anaknya jadi pelampiasan. Lagi kesel sama suami atau kesel sama istri, anaknya yang kena. Gak mau diurusin, diteriakin, banting barang dan sebagainya. Sampai anaknya jadi trauma. Tolong dipikirkan, that's the reality. Bukan berarti kok habis kayak gini, apakah ada yang mau mendaftar bimbingan pranikah? Gak ada kok, gak ada. Hidupnya susah banget, enggak ya. Cuman kok kasih tahu yang jelek-jeleknya deh. Kalau yang highlightnya kalian bisa lihat lah di film-film gitu. Tapi low lightnya nih, yang gak kelihatan ini. Terus apa lagi responsibility kita? Parenting responsibility. Lagi-lagi ya, waktu dia lahir, bukan berarti anak didiemin terus gede sendiri. Kalian perlu spend waktu sama mereka. Dan mereka tuh gak bisa dibilangin kayak, misalkan gini ya, kalian pulang terus anak kalian mau ngajak main nih. Kalian tuh gak bisa, aduh papa kerja, tahu gak papa kerja dari jam berapa sampai jam berapa. Dia gak akan peduli gitu, dia mau main pokoknya. Gue pokoknya mau main, gue mau main, intinya itu. Ya, makanya Koko sama Cianjel mesti ganti-gantian. Pas Koko ada kerjaan, Cianjel ada kerjaan, kita harus ganti-gantian jaga dia. Gak bisa minggu depan aja mainnya, ya gak bisa. Terus apalagi, kalian harus spend waktu untuk mengajarkan nilai-nilai. Bukan cuma quality time nih, pergi main, pergi bareng, tapi ngajarin nilai-nilai. Tadi gak boleh loh, gak boleh kayak gitu ya. Dan Kari gak boleh ambil barang temennya, harus minta maaf, gak boleh pukul, ajarin. Udah gitu, harus kasih contoh. Kalau kita cuma ngomong doang, aduh anak-anak tuh paling jago meniru. Koko aja pernah nih, Tobi, kok sampahnya ditaruh situ? Akhirnya dia bawa kan, dia buang ke tong sampah. Terus Koko ini lagi pakai tisu, memang belum mau dibuang. Kok taruh, papa, no. Buang. Kenapa ditaruh di sini? Marah dia. Padahal enggak, memang masih mau dipakai nih, belum mau dibuang. Tapi dia bisa. Kok gitu? Ngerti ya? Kok gitu? Ngerti ya? Kalau kita ngomong doang nggak pakai contoh, dia yang akan menilai. Oke? Nih, ini tanggung jawab juga ada di firman Tuhan. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Amin. Jadi bukan cuma sekedar ini ya uang bulanan, tapi bapak-bapak khususnya, bapak-bapak, didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan.
Berarti dengan kata lain, si bapak-bapak khususnya yang merasa bapak-bapak atau akan menjadi bapak-bapak harus mengerti didikan, ajaran, dan nasihat Tuhan. Kalau enggak, gimana caranya kita bisa kasih tahu? Yang ngerti katakan amin. Oke? Ini aja udah bisa jadi kriteria nih. Kamu mau cari pasangan hidup. Ini yang cewek misalkan. Kamu mau cari yang kayak gimana? Kalau kamu mau cari yang bisa memenuhi panggilan ini, tugas ini, berarti dia harus ngerti ajaran Tuhan. Dia harus ngerti firman Tuhan. Amin. Oke, jangan sembarangan. Tapi dia ganteng kok. Dia baik. Gak ngerti firman sih. Gak pernah baca Alkitab, gak pernah habis. Tapi ganteng banget kok. Asli. Itu bentar aja luntur. Bentar aja luntur tuh. Beneran. Koko kasih ilustrasi gini ya. Ini agak kelompat nih. Sebenarnya ini ilustrasi buat yang di belakang. Cuman Koko kasih ilustrasi gini. Siapa di sini misalkan pernah pakai iPhone yang terbaru? iPhone berapa? 12 gitu ya. Pertama kali ngelihat pasti wow ya kan. Oh, iPhone 12. Terus kesan pertama wow, coba tanya 6 bulan kemudian. Biasa aja kan? Tapi pertamanya wow, disayang-sayang. 6 bulan kemudian, setahun kemudian, itu udah mulai kayak biasa aja. Apalagi udah ada yang baru tuh, yang muncul, yang keluar, biasa aja. Sama, kamu punya cowok seganteng apapun, cewek secakep apapun, setelah 15 tahun kalian bersama, wow-nya jadi hilang. 15 tahun lo ketemu terus, handphone aja setahun udah kayak biasa, ya kan? Padahal pertamanya wow banget, ngerti ya? Jadi, jangan terkecoh dengan hal itu. Yuk kita lihat lagi. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Lagi-lagi soal anak. Godly offspring. Bukan cuma keturunan. Kalau keturunan semua orang bisa kan? Punya keturunan. Mayoritas bisa lah. Keturunan ilahi itu tanggung jawab kita. Jadi jagalah dirimu. Janganlah orang tidak setia terhadap istri masa mudanya. One of the greatest responsibility as a parent is to be godly parent. That raise up godly generation. Amin. Jadi tanggung jawab punya keturunan ilahi itu bukan berarti anaknya harus ilahi, bapak mamanya kagak. Kamu harus jadi keturunan ilahi ya. Papa ngerokok dulu sebentar ya. Kamu keturunan ilahi. Jangan lupa ke gereja. Papa besok lah, minggu depan, online. Nyusul ya, sibuk. Nggak bisa. Kamu mau punya keturunan ilahi, papa mamanya harus ilahi. Amin. Aduh, papa mama gue bukan papa mama ilahi. Ya udah, nggak apa-apa. Start from you. From you onward, the generation will be different. Amin. Sejak kamu dan seterusnya, generasinya kamu akan berubah. Karena kamu memilih untuk menjadi godly parent that will raise godly generation. Jadi ini responsibility. Again ya, bukan status. Nah yang kedua, marriage is more about communication than sensation. Amin. Sensasi itu apa sih? Artinya sesuatu yang sangat menarik. Bahkan membuat public interest. Orang-orang, wah iya keren banget ya nikahnya. Pestanya keren banget. Gila ini cowok ceweknya cocok banget. Ganteng sama cantiknya tuh pas gitu. Again, marriage is more about communication. Kamu punya cowok ganteng banget. Diajak ngomong gak nyambung. Tetap aja males. Kamu punya cewek cakep banget, pas ketemu ditanya apa, jawab apa. Diajak ngomong ini nggak ngerti. Diajak ngomong itu sibuk main handphone, tetap aja cantiknya luntur. Jadi marriage is more about communication dan sensation. Apalagi nanti tiap hari ketemu loh. Tiap hari ketemu, dari dia nggak pakai make up sampai pakai make up. Mana cantiknya ya? Pas pakai make up aja misalkan gitu. Pas nggak pakai, udah nggak cantik, nggak bisa diajak ngobrol lagi. Terus baru nyesel, kayaknya kita tidak cocok lagi. Bukan tidak cocok lagi, dari dulu emang gak cocok. Cuma dipaksain gara-gara sensasinya. Cocok kan? Maksudnya ganteng, cakepnya doang. Tapi ngobrolnya gak pernah nyambung. Bagian ya, hati-hati firman Tuhan bilang begini, kemolekan adalah bohong. Dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan akan dipuji-puji. Termasuk ini suami-suami juga. Keker tapi buat nampar, buat apa? Ya kan? Keker badannya kok six pack. Tapi buat apa? Kalau dia nggak tanggung jawab, ngurus anak nggak mau, ganti pampers saja jijik. Buat apa? Nah, ada sebuah research. Ini tahun 2018 researchnya. Dia bilang dia mau ngetes marital satisfaction itu
Apa pengaruh yang paling besar? Apakah komunikasi, konflik resolution, bisa selesaikan konflik, sexual intimacy, financial relation? Yang mana yang paling besar? Ini diceknya antara 144 pasangan, 90 pasangannya gini, suami kerja, istri kerja. 54 suami kerja, istrinya enggak. Nah, dua grup ini dites, disurvei, dan hasilnya adalah dua-duanya bilang satisfaction mereka bukan dari financial, bukan dari seksual, bukan conflict resolution. Yang paling tinggi soal komunikasi. Yang mengerti katakan amin. Makanya kok ingetin dari sekarang. Kalau mau pacaran nih jangan pergi nonton melulu. Gak ngobrol kan. Wah filmnya bagus, iya bagus filmnya, Oke, minggu depan kejemput lagi ya. Berminggu-minggu tuh, pacaran udah berapa? 2 tahun. Ngobrol dalam gak pernah. Ngobrol heart to heart gak pernah. Karena setiap kali mau ngobrol masalah itu, dia marah kok. Aku gak pernah mau bahas. Akhirnya itulah yang jadi masalah. Nanti kalau dia marah, dia meninggalkan aku. Mendingan dia tinggalin sekarang daripada nanti waktu udah menikah. Yang mengerti katakan amin. So communication is more important than sensation. Oke? Nah, healthy communication tuh gimana sih? Kalian tuh bisa saling terbuka dan jujur. Gini, kalau terbuka dan jujur, akan ada resiko dong. Orang itu bisa marah, atau kesel, atau kecewa. Tapi orang yang punya healthy communication, kamu dan pasangan kamu one day nih, bisa ngomong apa adanya tanpa rasa takut. Dia akan emosi dan membabi buta, pakai kekerasan, dan sebagainya. Apakah sekarang nih, yang buat yang udah pacaran deh, kalian bisa gak tuh jujur? Atau banyak hal yang diumpetin sebenarnya? Nah, yang belum pacaran, gimana kita sama orang lain, sama teman kita? Apakah kita jadi orang yang super tertutup atau kita bisa terbuka? Apa kita secure enough untuk cerita tentang diri kita atau seringkali kita nggak mau cerita-cerita, simpen semua sendiri, di cool, di komunitas nggak pernah mau cerita, biar tetap kelihatan baik. It will be a problem when you get married. Jadi harus saling terbuka dan jujur, dan itu ternyata dilatih di komunitas, itu dilatih waktu masih single. Healthy communication juga artinya gini, saling sepadan, mendengarkan, dan memberi feedback. Yang mengerti katakan amin. Jadi sepadan, mendengarkan. Jadi pasangan kita harus bisa dengar, tapi juga harus kasih feedback. Bisa sepadan nggak tuh? Jangan-jangan feedbacknya nggak nyambung. Menurut lu gimana ya? Gue ada masalah nih. Wah, nggak ngerti juga tuh kalau yang itu. Coba lu tanya sama si itu deh. Gitu. Walaupun nggak ngerti, paling nggak mendengarkan dulu. Nah, saling sepadan mendengarkan dan memberi feedback. Habis itu apalagi saling menegur, bahkan bisa memuji. Itu baru healthy communication. Nah, pertanyaannya sekarang gini. Oh ya, sorry. Ada ayat firman Tuhan bahkan bilang gini, lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Ini bukan berarti Koko sensi sama perempuan ya, memang ayatnya kayak gitu. Tapi artinya, baik itu perempuan atau laki-laki, kalau kamu suka marah, dikit-dikit ribut, dikit-dikit ditanya sensi, baper, orang tuh gak ada yang mau. Lebih baik tinggal di padang gurun, bayangin loh. Daripada tinggal satu rumah, tangga sama orang yang emosian melulu, yang gak bisa diajak ngomong heart to heart. Sekarang coba ya pertanyaannya gini. Dalam pertemanan dan persahabatan, mungkin ada kita yang masih single. Gimana level komunikasi kita? Apakah kita susah terbuka atau percaya sama orang? Jangan-jangan nanti sama pasangan kayak gitu. Apakah kita termasuk orang yang jujur atau sering berbohong? Coba cek yuk. Apakah kita bisa jadi pendengar yang baik atau hanya mau didengarin aja? Pokoknya aku ngomong, kamu harus dengar. Kalau dia pas mau cerita, aduh gak ada waktu. Itu nanti itu bisa kelihatan lebih parahnya nanti pada saat udah menikah. Apakah kita bisa berempati saat orang lain sedang menyampaikan masalah, sedang cerita lagi ada masalah? Kita bisa berempati nggak? Apakah kita bisa menerima teguran dan bisa memberikan pujian? Atau sederhananya gini, what would I do if I met a friend who was exactly like myself? Coba ya, kira-kira kalau kamu punya pasangan nih, persis karakternya kayak diri kamu sendiri. Kira-kira kamu happy atau enggak? Aduh, aku tahu sih diriku tukang bohong. Misalkan gitu ya. Berarti kamu bakal ketemu pasangan tukang bohong. Kamu happy enggak? Loh, kalau kamu aja enggak happy, kenapa kamu jadi orang yang seperti itu? Kenapa kita jadi orang yang seperti itu? We need to be the right one before finding the right one. Kalau saya orang yang suka marah-marah, berarti kalau kamu punya pasangan yang juga suka marah-marah, kamu bisa terima enggak? Coba jawab masing-masing. Oke, kalau kita nggak bisa terima, tandanya kita harus berubah.
Yang terakhir, marriage is more about commitment than feeling. Marriage is more about commitment than feeling. Hati-hati ya, dalam tubuh kita nih ada hormon yang akan dihasilkan waktu kita jatuh cinta. Mungkin ada yang udah pernah dengar ya, ada banyak. Salah satunya dopamin. Dopamin itu chemical yang bikin kita tuh sensasional, euforia, energetik. Ya, makanya kalau teleponan sama dia, walaupun udah jam 3 pagi tetap energetik. Gitu ya, karena hormonnya keluar terus. Biasanya kehilangan nafsu makan dan insomnia kalau dopamin itu keluar. Nah, tapi tiap hormon, apapun itu, ada banyak hormon yang lain juga, akan semakin berkurang seiring perjalanannya waktu. Ya. Wah, nah itu terjadi pas sudah nikah. Dan bayangin kalau pernikahan atau hubungan kita didasarkan pada hormon, celaka nggak? Celaka kan? Jadi pernikahan itu kuat hanya karena hormon. Makanya ada yang namanya marriage covenant. Makanya pada saat menikah di gereja ya, ada namanya apa? Janji nikah. Itu lambang komitmen. Kalau cuma digantung sama hormon, habislah pernikahan. Nah, makanya sekarang gini, mau nggak kita belajar untuk jadi orang yang punya komitmen? Mungkin belum berumah tangga, mungkin komitmen ke Tuhan deh. Mungkin komitmen ke pekerjaan, atau komitmen di pelayanan, atau komitmen dalam hubungan pertemanan. Kalau kita aja sekarang nih, sering kali melanggar komitmen, kalian udah bisa lihat kisi-kisinya. Karena marriage is more about commitment than feeling. Firman Tuhan bilang begini, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, hai bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, istri hendaklah menghormati suaminya. Nah, Tuhan bilang gini, suami kasihi istri sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Berarti dengan kata lain, kita mesti tahu dulu nih, Tuhan Yesus kasihnya kayak gimana sih sama jemaat? Kalau Tuhan Yesus, kita lihat ceritanya, kita tahu kasih Yesus itu bahkan kasih yang berkomitmen dan rela berkorban. Yang mengerti katakan amin. Kalau seandainya Tuhan Yesus pakai feeling nih, terus dia mau mati sama kita, terus dia ketemu Yudas, dia ketemu Petrus, wah pasti dia lagi mikir, aduh kurang ajar ya. Gue mau mati sih nembus dosa mereka, tapi yang ini hianati aku padahal murid sendiri. Yang ini nyangkal nama aku 3 kali. Ngerti ya? Kalau Yesus pakai feeling, bahaya, kita juga ngeri. Tapi Yesus gak pakai feeling, dia pakai komitmen. Dan dia tetap berkorban di kayu salib. Bahkan kita tahu ceritanya ya, kalau Tuhan Yesus mau, dia bisa aja kok turunin tentara langit untuk bela dia. Tapi kalau dilakukan itu, firman tidak digenapi. Karya penebusan tidak terjadi. Jadi Tuhan Yesus sebenarnya bisa. Kalau feeling dia menjadi pimpinan hidupnya, kalau dia dipimpin dengan feeling, bisa-bisa batal semua tuh rencana keselamatan yang dia berikan buat kita. Tapi waktu ada orang ludahin dia, pukul dia, hina-hina dia, katanya juru selamat, katanya Mesias, kamu bisa selamatkan orang, coba selamatkan dirimu sendiri. Terus dipukul, terus dibilang gini, coba tebak, katanya Mesias, coba tebak siapa yang pukul. Bayangin loh, diludahin, dihina, dicambuk hampir mati. Kata-katanya, ditantang lagi. Kalau dia pakai feeling, selesai. Ya, tapi dia pakai komitmen. Nah, firman ini ajarin gini, sebagaimana Kristus mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya. Hai suami, kasihi istri kamu kayak gitu. Berarti pakai komitmen. Kalau dia lagi bawel, pakai komitmen. Kalau dia lagi bad hair day, pakai komitmen. Oke. Kalau dia lagi ngeselin apapun deh, pakai komitmen. Because marriage is more about commitment than feeling. Yang mengerti katakan amin. Termasuk istri ke suami juga. Tapi kita nggak bahas detail di situ ya. Dengan kata lain, Koko juga dapat pengertian seperti ini. Mengasihi dengan komitmen dan pengorbanan menjadi mungkin setelah kita mengenal kasih Yesus. Yang mengerti katakan amin. Karena Yesus sudah tunjukin. Jadi kalau kita kenal kasih Yesus, pengorbanan dia, komitmen dia mencintai kita, sekalipun kita sering bandel, adiksi terhadap dosa, lagi dan lagi jatuh dalam dosa, minta ampun dan terus diampuni, minta berkat di saat kita lagi berdosa. Kita tahu tuh betapa menjengkelkannya kita di hadapan Tuhan, tapi Tuhan tetap mengampuni,
Itu tanda dia mengasihi pakai komitmen. Dan dia bilang gini, nanti suami istri harus kayak gitu ya. Kasihi seperti aku kasihi jemaat. Berarti kalau kita mau punya rumah tangga yang benar, di dalam rumah tangga itu harus ada Yesus. Amin. Si suami harus punya kenal Yesus. Si istri harus kenal Yesus. Makanya janganlah kamu pasangan yang tidak seimbang. Sekarang semuanya kelihatan baik-baik saja. Sekarang semuanya kelihatan oke-oke saja. Tapi gimana dengan nanti? When you know the reality of marriage life, kamu akan lihat, aduh aku nyesel. Firman Tuhan gak pernah bermaksud mencelakakan, selalu mau datangkan kebaikan. Tapi pilihan selalu di tangan kita. Mau taat atau enggak? Kalau enggak, siap-siap konsekuensinya. Kalau iya, siap-siap pikul salibnya, sangkal dirinya. Amin. Gak mudah juga untuk taat. Tapi ada janji Tuhan. Dan dia pasti serius sama apa yang dia janjikan. Nah, aku akan selesai sebentar lagi. Aku mau bilang begini. Tadi kita udah tahu at end of mind-nya adalah punya keturunan ilahi. Amin. Gak cuma jadi parent, tapi punya godly offspring, punya keturunan. Gak cuma punya keturunan biasa, tapi keturunan ilahi, keturunan cinta Tuhan dan takut Tuhan. Untuk sampai ke sana, sekarang kalian semua yang sudah pacaran atau yang masih single, yang masih sekolah atau udah bekerja, udah usia mau nikah ataupun belum, belajarlah untuk menjadi godly single. Amin. Godly single. Karena kalian tahu ujung-ujungnya godly offspring, keturunan ilahi. Berarti mulainya harus jadi godly single. Amin. Kalau kamu tahu end of mind, kamu bisa tahu deh hari ini berarti apa yang harus aku prepare. Fokusnya bukan cari godly spouse, bukan cari pasangan ilahi ya. Siapa ya, aku mau cari pacar cinta Tuhan, gimana ya, di gereja aja. Bukan, fokusnya bukan mencari, tapi menjadi orang yang ilahi, yang takut Tuhan. Single yang godly. Dengan cepat nih, what to do? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, ayat ini dikasih Tuhan Allah berfirman kepada siapa sih sebenarnya? Adam. Ya. Nah, kata single, coba lihat ya. Kata single ini, itu punya arti tunggal, komplit, penuh, undivided, unique. Oke. Nah, waktu Tuhan ciptain Adam, menurut kalian Adam udah komplit atau belum? Menurut kalian Adam udah bagus banget belum kualitasnya? Jawabannya udah. Karena Adam diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Allah melihat dan dia berkata sungguh amat baik. Amin. Jadi Adam tuh diciptakan dengan completeness. Makanya dia dikasih tugas yang besar, kelola tamannya Tuhan. Taman Eden. Namai lagi. Waktu itu belum ada komputer. Handphone juga gak ada ya kan. Gimana tuh ngingetnya? Intinya dia udah komplit nih. Waktu itu dia masih single. Dan gak ada ceritanya Tuhan bikin Hawa karena dia kesepian. Gak ada ceritanya, aduh Adam kesian banget nih. Dia seperti bongkahan yang belum sempurna hidupnya karena ada tulang rusuknya yang belum jadi. Tuhan tuh udah lihat sebenarnya dia udah oke nih. Tapi dia akan lebih maksimal lagi kalau dia punya penolong. Jadi Adam memperoleh Hawa bukan untuk membuat hidup Adam jadi komplit. Tapi untuk lebih mudah menjalankan pekerjaan Tuhan. Nah, setiap kita perlu untuk jadi single terlebih dahulu. Amin. Be the right one, be single, and even stay single. Stay single itu bukan berarti statusnya boleh harus tinggal terus. Kalian udah nikah, kalian pacaran, kalian lagi PDKT, kalian harus jadi orang yang single. Single itu artinya apa? Whole, undivided, complete. Complete, undivided. Utuh. Ibaratnya nih, kalian pernah lihat pizza, ya kan? Pernah ya pasti. Pizza itu kan ada juring-juringnya kan? Satu pizza yang gede itu bisa juringnya berapa? 8. Nah kalau misalkan cuma ada 7, itu berarti enggak komplit. Yang mengerti katakan amin. Nah kita itu harus jadi single. Kita enggak lagi cari belahan hidup, belahan jiwa. Karena saya seperti pizza yang cuma 4 juring, ngerti ya? Saya perlu pasangan hidup kok, doakan saya. Kita diciptakan serupa dan segambar Kristus. Di dalam karya penebusannya hidup kita komplit. Makanya ada lagunya, Christ is enough for me. Amin. Nah setiap kita tuh harus komplit dulu, baru mulai bangun relationship. Kalau kamu belum single, terus kamu mulai bangun relationship, kamu akan paksa orang untuk penuhi ketidakkompletan diri kamu. Lu kok nggak jemput gua sih, malam minggu lu kemana aja?
Kalau nggak spend waktu sama gue, ya kan ada keluarga, gue juga harus makan sama keluarga. Terus, berarti lu nggak sayang lagi ya sama gue. Lah, ngerti ya? Kamu paksa pasangan kamu untuk bikin kamu komplit. Dan manusia pun terbatas, dia nggak akan bisa lakukan. Makanya Adam dibuat komplit, tapi dikasih penolong. Apa gunanya penolong? Aku kasih contoh ya. Kok kalau sendirian angkat ini bisa? Bisa. Kalau ada Jeffrey bantuin, lebih bisa lagi. Tapi kalau Jeffrey nggak bantuin, Koko tetap bisa. Amin. Artinya gitu. Kita harus single dulu nih. Kok aku belum ada pasangan? Kamu bisa nggak? Bisa. Berhasil bisa. Sukses bisa. Cinta Tuhan bisa. Kalau ada pasangan, nanti baru aku deh rajin baca Alkitab. Enggak. Pas kamu single bisa kok. Kalau ada pasangan, membantu kamu. Tapi bukan berarti kalau nggak ada nggak bisa. Amin. That is the meaning of single. Dan Yesus itu bikin kita single. Kalau Yesus nggak ada, Pastor Aditya Olam pernah bilang gini, kalau Yesus aja nggak cukup buat kamu, cewek kayak gimana pun nggak akan cukup buat kamu. Kalau Yesus aja nggak pernah cukup buat kamu, cowok seganteng apapun, sebaik apapun nggak akan pernah cukup. You have to be complete first with Jesus. Amin. Kita harus punya hubungan dulu sama Tuhan. Dua ayat penutup. To everything there is a season. A time for every purpose under heaven. Kita tadi udah lihat ya, ada journey-nya kan. Single, apalagi pre-dating, dating, marriage, parent, godly offspring. Itu adalah musim-musim hidup yang kita semua pengen ke sana. Tapi ada waktunya. Oke, ada waktunya. Dan ayat lanjutannya bilang begini. He has made everything beautiful in its time. Koko mau kasih clue. Ya, Koko mau kasih clue. Buat kalian yang sedang ada di musim menjadi single. Jangan terburu-buru pengen jadian, amin. Jangan terburu-buru pengen deketin cewek itu, nanti diambil sama orang lain. Kan banyak tuh Koko sering denger gitu. Lu sih lama, diambil orang lain deh. Biarin aja kalau emang cuma gara-gara buru-buruan buat apa? Begin with the end of mind. Ujungnya gue mau dia jadi mama dari anak-anak kita, amin. Papa dari anak-anak kita. Gak usah buru-buru. Kalau kita belum beres, nanti merusak. Karena dia buat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau belum waktunya, terus kita paksa, jadinya nggak indah. Amin. So ingat ya, buat kita yang masih single, be single. Amin. Yang masih belum punya pasangan, be single in Jesus, in Christ. Punya hubungan dulu sama Tuhan. Tuhan Yesus yang udah jelas-jelas sayang sama kita aja, kita seringkali kecewain. Apalagi pacar kita yang nggak pernah berkorban apa-apa. Atau belum sampai berkorban gimana. Yesus yang udah ngasih nyawa aja, kita gak bisa tunjukin cinta kita. Gak bisa balas cinta dia. Kenapa kita mau berkomitmen buru-buru sama orang yang belum melakukan apa-apa buat kita. Padahal Yesus sudah lakukan semuanya. So, kalau kamu single, fokuslah dengan Tuhan. Amin. Pastikan diri kamu tuh sampai gini ya, Adam inisiatif cariin pasangan itu dari Tuhan. Adam gak lagi, namain binatang, siapa yang bisa jadi pasangan ya. Dia gak kayak gitu kan. Sampai Tuhan tadi bilang gini, maka Tuhan berfirman, it's not good for a man to be alone. Aku akan bantuin dia, kasih penolong. Jadi ini clue, waktu kita gak lagi sibuk nyari pasangan, justru disitulah Tuhan lagi mikirin. Kayaknya dia gak bagus sendirian nih, aku harus kasih pasangan. Tapi ingat, Adam waktu itu lagi mengerjakan tugas dari Tuhan. Dia lagi jalanin panggilan Tuhan, kelola Taman Eden, namai binatang. Coba deh, kalau kita semua fokusnya itu, lakukan kehendak Tuhan, menangin keluarga kita, muridin jiwa-jiwa, jadi berkat di tempat kerja, sampai kita kelupaan mikir pasangan hidup, Tuhan yang mikirin. Amin. Tuhan yang mikirin, dia udah luar biasa sih, tapi dia akan lebih luar biasa lagi kalau kekasih penolong. Ini waktunya, aku kasih ya. Tapi selama kita fokusnya justru nyari pasangan, kita justru nggak dapet. Karena waktu kita dikasih, fokus kita geser dari Tuhan, jadi ke pasangan. Karena memang kita craving for spouse, for pacar. Tapi kalau fokus kita Tuhan yang cariin, Tuhan yang ketemuin. Ya, Tuhan yang atur kan caranya gimana. Jadi sebelum kita move to the next season dalam hidup, pastikan kita be single and even kita udah next season, kita udah pre-dating, kita udah punya pacar, stay single. Jangan sampai yang udah pacaran, gara-gara udah punya pacar, hidupnya jadi amburadul kalau nggak ada sama pacarnya. Makanya nggak heran kalau sampai putus, hidupnya hancur kan? Karena bagian hidupnya, sebagian itu adalah dari pacarnya. Harusnya kita udah pacaran atau belum, kamu tetap full dan komplit bersama Tuhan Yesus.
Sekalipun misalkan putus nih karena orang tuanya nggak setuju atau apapun, kamu tetap bisa jalanin. Pasti sakit, tapi nggak akan menghancurkan, meruntuhkan duniamu. Amin. Ibarat gelas kita tuh harus penuh dengan air, gelas pasangan kita harus penuh dengan air. Kalau seandainya cuma salah satu yang penuh, satunya kosong, fokus kita cuma nuangin air dari dalam diri kita ke gelasnya dia. Atau sebaliknya, minta dituangin terus airnya, ngerti ya? Karena kita nggak komplit, kita nggak full. Tapi kalau kita udah utuh, pasangan kita utuh, malah fokusnya keluar. Pacarannya nggak akan eksklusif. Malah fokusnya, kita bisa berkatin siapa ya? Kita ketemuin itu yuk, kita layani itu yuk. Wah, itu jauh dari Tuhan. Kita dengerin yuk apa yang jadi masalah dia. Ngerti ya? Pacarannya itu beda. Bukan ya berdua-duaan terus. Karena fokusnya kita udah sama-sama komplit gara-gara Yesus. Sekarang kita bawa nih gelas kita untuk berkatin orang lain. Sekalipun kita habis, gelas kita habis airnya, kita bisa datang ke sumbernya lagi. Siapa? Yesus. Dia bilang gini ya, He has made everything beautiful in its time. The beauty things in every season are when we can experience the love of God and the change of our character. Perhatiin ya, dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau waktu jadi single, kita nggak ngerasa indah, jangan melangkah ke PDKT dan pacaran. Waktu single aja kamu nggak ngerasa indah nih, hidup ini kayaknya melarat, bersusah hati, longing for pasangan hidup. Kalau kamu ngerasa single aja masih kayak gitu, berarti di masa single kamu belum merasain keindahan. Kamu hanya boleh melangkah ke season berikutnya kalau kamu sudah merasakan keindahan di season kamu yang sekarang. Ya mengerti, katakan amin. Jadi fokus kita kalau masih single, I have to enjoy this season. Aku harus bisa rasain keindahan. Apa sih keindahannya? Experience the love of God and change of our character. Sesuatu yang indah apa sih? Waktu kamu ngalamin Yesus dan waktu karakter kita berubah. Wah, waktu karakter kita berubah, kita ngalamin Yesus, you ready for the next season. Ada cewek yang lagi aku mau deketin nih. Libatin pemimpin kamu, doain ya, aku lagi deketin dan mau doain dia nih. Jalan ini hati-hati. Kok nggak bahas lah deh situ ya. Tapi sampai kamu ngerasain kasih Tuhan di situ, perubahan karakter kamu, move to the next season. Di situ harus indah juga. Kalau pacaran kamu banyak nggak kudusnya, kalau pacaran kamu banyak nggak benernya, berantem melulu, apa indahnya? Don't move to the next season. Jangan pikir gini, aku menikah biar bahagia. Kamu harus bahagia dulu sebelum menikah. Ya mengerti, katakan amin. It means you have to enjoy the beauty things in your season right now. Jangan pikir, nanti kalau gue udah pacaran pasti indah hidup ini. Enggak, kamu harus ngerasain indah dulu hidup ini waktu masih single. Kalau kamu udah ngerasain dengan kasih Tuhan, karakter berubah, move to the next season. Move to the next season. Yang mengerti, katakan amin. Dan satu-satunya yang bisa bikin hidup kita indah adalah Yesus. He has made. Jadi siapa yang buat? Tuhan. He has made everything beautiful. Yuk kita bangkit berdiri. Pastor Victor Waang pernah bilang begini, dalam hidup ini ada 3 hal yang terutama, keselamatan hidup, tujuan hidup, dan pasangan hidup. Ini 3 hal terpenting dalam hidup ini. Dan 3-tiganya hanya bisa ditemukan di dalam Yesus. Amin. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi kalau aku berdoa, biarlah setiap kita hari ini, kamu ada di season yang mana? Oke, kamu udah tahu kenyataan dalam rumah tangga tidak seperti yang ada di TV-TV, di YouTube, kehidupan para artis, dan lain sebagainya. That's the reality, oke? Untuk sampai ke sana, kamu harus single. Bahkan waktu kamu sudah menikah, kamu harus stay single. Hidup kamu harus tetap komplit karena ada Yesus di dalam. Don't move to the next season. Kalau hidup kamu sekarang, kamu masih banyak ngeluh dan ngerasa gak indah. Pastiin kamu indah dulu bersama Yesus, dan move to the next season. Yuk, pejamkan mata kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami tahu Tuhan, Kau bicara buat setiap kami. Kami sudah dengar kenyataan dalam rumah tangga. Dan kami mau belajar supaya we begin with the end of mind. Waktu kami mulai hubungan, biarlah kami mulai dengan pengertian yang benar. Supaya kami gak sembarang pilih pasangan. Supaya kami juga gak sembarangan hidup hari ini. Tapi kami bisa latihan dari sejak kami single, dari nanti kami mulai pre-dating, dari nanti kami mulai dating, bahkan waktu kami marriage, kami percaya kami akan diberkati Tuhan kalau kami sudah mulai jadi godly single. Terima kasih Tuhan, dan aku berdoa biarlah setiap anak-anak-Mu
boleh punya hubungan yang semakin dalam bersama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami masuk dalam perjamuan kudus, teman-teman boleh siapin roti dan anggurnya. Ada yang belum dapat boleh angkat tangan, nanti Aser akan bantu. Ada yang belum dapat, tolong bantu Aser, Randy. Oke, boleh dibuka dulu dari plastiknya. Kita akan doa bareng-bareng. Yuk, yang udah dapat semua? Oke, mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Bapak, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Again, kami tahu segala message pusatnya adalah Yesus. Bahkan sekalipun hari ini kami bahas tentang relationship, tetap aja kami gak bisa lepas dari Yesus. Karena Engkaulah teladan kami, Engkaulah pusat hidup kami, Engkau penyembahan kami Tuhan. Dan kami tahu hanya dengan mengenal kasih Yesus, kami bisa hidup dalam relationship yang sehat dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami tahu lambang dari kasih dan pengorbanan-Mu adalah tubuh dan darah yang Kau berikan buat kami. Saat ini kami pegang roti di tangan kanan kami. Kami akan melakukan ini untuk memperingati pengorbanan-Mu Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Bahwa Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita. I'm caught up in your presence. I just want to sit here at your feet. Caught up in your holy moment. I never wanna leave. I never wanna leave. I'm not here for a blessing, oh God. Oh, I'm not here for blessings. Jesus, you don't owe me anything more than anything that you can do. I just want you. Mari sekali lagi angkat kedua tangan. Oh, I'm caught up in your presence. I'm caught up in your presence. I just want to seek you at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never want to leave. Oh, I'm not here for a blessing, oh God. Oh, I'm not here for blessing. Jesus, you don't know me. Mari angkat
angkat tanganmu, katakan I just want you Lord. I just want you Lord. Oh Lord, I just. Mari sekali lagi. Oh Lord, mari nyatakan kebutuhanmu akan Tuhan. I'm caught up in your presence. I just want to seek you at your feet. I'm caught up in this holy moment. Never wanna leave. Oh, I'm not here for blessing. Oh, I'm not here for blessing. Jesus, Jesus, you don't know me anything more than anything, that you can do. I just want you. Sing, I just want you, Lord. I just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. I just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else. Oh, nothing else. I just want you. Oh, nothing else. Mari katakan sama Tuhan. Tuhan, di musim kami hari ini kami mau Yesus. Nothing else will satisfy our heart. Nothing else will satisfy our life. I just want you, Lord. I just want you, Lord. Mari nyanyikan sama Tuhan. I just want you. I just want you. Nothing else will do. Oh, I just want you, Lord. Nothing else. Mari jemaat Tuhan katakan I just want you. I just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. I just want you. I just want you. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat setiap anak-anakmu. Apapun musim hidupmu hari ini, angkat tangan yuk. Tuhan, aku berdoa pimpin kami yang sudah berpacaran. Biarlah kami sungguh-sungguh melihat sebelum kami melangkah to the next season. Tuhan tolong kami untuk menaati kebenaran firman-Mu. Kalau kami tahu hubungan ini selama ini gak berkenan, Tuhan beri kami kekuatan untuk melangkah keluar dari hubungan ini. Aku berdoa buat setiap teman-teman yang masih single. Tuhan tolong supaya kami merasakan keindahan waktu kami masih single. Buat kami komplit, buat kami utuh. Nothing else will satisfy us. Nothing else will do, only Jesus. Kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang bisa membuat kami komplit. Kami gak mau mencari pasangan dalam keadaan kami tidak komplit. Kami harus komplit dulu dan kami harus tetap stay single, komplit sampai bahkan kami jadi orang tua. Tuhan berkati yang sedang dalam masa pre-dating, juga Tuhan tolong supaya kami gak sembarangan ngomong sayang, suka. Biar kami jadi orang yang lebih berhikmat. Karena kami tahu the end of mind dari relationship ini adalah jadi orang tua. Kami aja gak pengen anak kami one day juga digombalin sama orang-orang sembarangan yang gak sungguh-sungguh. Biar kami hari ini nabur yang benar, supaya nanti kami tua yang benar, bahkan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Akan berdoa buat setiap kami yang sudah jadi orang tua. Kak Febri, Kak Vera, Kak Jedi, Nana, Kak dan Ci Angel. Tuhan tolong kami, supaya kami bisa menjadikan hidup kami godly dan membangkitkan godly generation. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Dan juga sebentar kami akan memberikan persembahan kami, perpuluhan kami, buah sulung kami. Tuhan, biar semua ini dipakai untuk pembangunan rumah kemuliaan. Benar-benar untuk nyatain kemuliaan. Sehingga rumah ini jadi tempat revival,
banyak jiwa diselamatkan, dimuridkan, dan mengalami Tuhan. Thank you Tuhan, berkati semuanya. Kami siap di dalam nama Yesus, setiap kita sama-sama katakan, amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus.